Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kemarin pada pertemuan kedua ibu sudah menjelaskan kepada kalian mengenai pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan ibu juga sudah menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menemukan gagasan umum dan juga fakta di dalam teks eksplanasi. Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga hari ini masih tentang teks eksplanasi, di mana di dalam pertemuan ketiga ini ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi. Kita lanjutkan ya nak untuk menemukan struktur teks eksplanasi berikut ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, di dalam struktur teks eksplanasi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu ada 3 strukturnya. Pertama, pernyataan umum, 2, deretan penjelas, dan yang ketiga, interpretasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Bagian pertama, teks pada pernyataan umum ini memuat gambaran awal tentang hal yang disampaikan, di mana pada pernyataan umum inilah disebut sebagai identifikasi fenomena yang menunjukkan latar belakang kejadian berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam, sosial, dan peristiwa atau fenomena lainnya. Perhatikan ya nak contoh pernyataan umum berikut ini, di mana kalau di dalam teks eksplanasi kita bisa mengambil pernyataan umumnya itu terdapat di paragraf pertama. Sedangkan struktur teks eksplanasi yang kedua yaitu deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Baiklah nak, untuk bagian yang kedua ini di dalam deretan penjelas ataupun urutan sebab akibatnya menjelaskan kronologis dan penyebab terjadinya suatu proses kejadian secara urut atau bertahap yang paling awal sampai akhir. Pada bagian deretan penjelas ataupun urutan sebab akibat ini, disinilah menjelaskan bagaimana proses kejadian ataupun fenomena yang terjadi itu diterangkan berdasarkan pertanyaan atas bagaimana atau mengapa kejadian tersebut terjadi. Inilah contoh dari deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Baik anak ibu semuanya, untuk bagian deretan penjelas atau urutan sebab akibat ini kita lihat dari kronologis atau penyebabnya itu kenapa. Jadi bagaimana cara kita menentukan di dalam sebuah teks? Kita lihatlah dari kronologis dan penyebabnya. Contohnya misalnya pada kalimat seperti kita lihat kota besar seperti Jakarta, banyak pemukiman warga yang terdapat di pinggir sungai. Ini termasuk ke dalam kronologisnya. Di mana di dalam kronologis ini dijelaskan dulu proses urutan bagaimana akan melahirkan suatu uraian yang tersusun secara kronologis, di mana kronologisnya inilah yang menunjukkan fase-fase kejadiannya yang disusun berdasarkan urutan waktu.
Dan bagaimana cara kita menentukan kronologis itu sudah berdasarkan informasinya yang faktual. Nah, bagaimana mengenai penyebabnya? Jadi kalau di dalam contoh teks ini kita sudah tahu ya penyebab terjadinya banjir itu karena curah hujan yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa lagi menampung kapasitas air seperti biasanya. Nah, penyebabnya inilah diambil dari kronologis tadi, dilihat dari hubungan sebab akibatnya, di mana dalam hal ini fase-fase kejadiannya itu disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, dari kronologis dan penyebab ini kita tentukan di dalam sebuah teks termasuk ke dalam deretan penjelas ataupun urutan sebab akibat memang sudah informasi yang faktual, sudah dijelaskan di teks ini. Sedangkan bagian yang ketiga struktur teks eksplanasi yaitu interpretasi, di mana di dalam interpretasi disinilah berupa komentar ataupun penilaian terhadap konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, di dalam interpretasi inilah kesimpulan dari keseluruhan dari teks, baik itu tadi dari bagian pernyataan umum maupun dari deretan penjelas ataupun urutan sebab akibat. Inilah contoh dari interpretasi, di mana kalau di dalam teks eksplanasi kita bisa mengambil interpretasinya itu pada bagian akhir paragraf. Karena interpretasi ini menunjukkan kesimpulan yang berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi bagaimana anak-anak ibu semuanya sudah paham kan tentang struktur teks eksplanasi, di mana di dalam struktur teks eksplanasi itu ada 3. Pertama, pernyataan umum. 2, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai struktur teks eksplanasi. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini dapat kalian pahami ya nak. Dan kalau memang anak-anak Ibu belum mengerti mengenai penjelasan yang Ibu sampaikan, bisa menjapri Ibu boleh melalui WA ataupun melalui Microsoft Teams. Oke anak-anak Ibu, selanjutnya ada instruksi dari Ibu. Kembali lagi ke Teams-nya dan dengarkan instruksi dari Ibu ya nak. Sekian dan terima kasih.